Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan nyata kita sebagai seorang mukmin pasti akan menemui yang namanya ujian. Ujian yang Allah berikan kepada kita adalah untuk mengetahui seberapa benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian keimanan itu ada banyak hal. Yang diantaranya adalah ujian dengan perintah Allah. Seorang yang menyatakan beriman, Allah akan uji dengan perintah. Sebagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ini adalah perintah yang sangat luar biasa beratnya yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana dia seorang ayah yang sangat merindukan kehadiran seorang anak, yang ketika anak itu sudah hadir, sudah besar dan sudah menjadi bagian dari kehidupannya, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang ia cintai itu. Dan saat itulah Nabi Ibrahim harus memutuskan mana yang harus ia lakukan. Apakah ia membantah perintah Allah ataukah dia melaksanakan perintah Allah? Jika ia membantah perintah Allah, maka itu artinya dia kufur kepada Allah. Akan tetapi jika ia melaksanakan perintah Allah, maka itu artinya dia akan kehilangan orang yang sangat dia cintai. Namun dari pergulatan pemikiran yang ia lakukan saat itu, akhirnya dia memutuskan untuk melaksanakan perintah Allah atas dasar keimanan. Dan inilah yang sikap yang tepat yang diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ujian keimanan ini. Sehingga ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, dan Allah selamatkan Nabi Ismail alaihissalam dari sembelihan bapaknya dengan menggantikannya dengan seekor kibas yang besar. Inilah bukti bahwa sungguhnya Allah hanya menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyuruhnya untuk menyembelih anaknya. Yang kedua adalah diuji dengan larangan. Bahwa kita sebagai seorang mukmin, seorang yang telah menyatakan beriman, akan diuji dengan larangan. Yang salah satu larangan Allah yang larang kepada kita adalah kita dilarang berzina. Kita dilarang mengadakan hubungan intim dengan bukan muhrim kita, dengan bukan istri kita. Nah, larangan ini pula lah yang pernah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pernah digoda oleh seorang perempuan yang cantik, perempuan yang punya kedudukan tinggi, dan dia mengajak Nabi Yusuf alaihissalam berzina dalam keadaan yang sepi, dalam kamar yang indah, dan dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam, alhamdulillah, dia ternyata lulus dari ujian ini. Dia tidak melakukan perzinahan dengan istri seorang raja yang sedang kesepian itu, dan Allah selamatkan dari ujian ini. Dan begitu pula dalam kehidupan kita, Allah banyak berikan larangan kepada kita. Di antara larangan itu adalah berzina. Allah larang kita untuk berzina, dan Allah juga larang kita untuk berbuat zalim. Allah larang kita untuk makan harta haram dan lain sebagainya. Maka siapa saja yang menjauhi larangan ini, maka sungguhnya dia telah lulus dalam ujian keimanan yang kedua ini. Yang ketiga adalah ujian tentang kenikmatan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi mampukah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini? Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Allah yang manakah yang engkau dustakan? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita dalam hal ini dilarang oleh Allah untuk mendustakan, mengkufuri nikmat yang Allah berikan, dan kita dianjurkan oleh Allah untuk mensyukurinya dan untuk tahadus binikmah.
Yang keempat adalah ujian kesabaran, yaitu sabar ketika ada musibah dan cobaan yang menimpa kita. Saat ini Allah uji kita dengan wabah penyakit yang melanda dunia ini. Sudah banyak korban yang terjadi gara-gara virus ini. Dan begitu banyak orang yang ketakutan, begitu banyak orang yang khawatir dengan virus ini. Akan tetapi sedikit orang yang menyadari bahwa sungguhnya virus ini hanyalah jundun min junudillah. Ini adalah hanya segelintir tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mempunyai banyak tentara untuk menghancurkan alam ini, untuk menghancurkan kita sebagai hambanya yang lemah. Akan tetapi ketika kita tidak menyadari hal itu, dan kita manusia hanya takut kepada tentara Allah yang namanya virus ini, tanpa takut kepada yang menciptakan virus, maka ini adalah kesalahan fatal yang kita lakukan. Dan hal yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa sungguhnya Allah telah mengingatkan kita dengan virus ini untuk kembali kepadanya, untuk kembali menyembahnya, untuk mau kembali memurnikan tauhid kepadanya, dan untuk kembali menyembahnya dengan penghambaan yang sebenar-benarnya, untuk kembali mentauhidkan Allah dengan tidak menyekutukan segala sesuatu apapun. Karena sungguhnya Allah sangat marah, Allah sangat murka ketika dirinya disekutukan dengan yang lain. Maka inilah sarana, inilah wasilah yang Allah berikan kepada kita untuk kembali mengingat Allah, untuk kembali mengingat kebesaran Allah, dan untuk kembali mengimani Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka barang siapa yang dengan virus wabah penyakit ini kita sadar, kita kembali kepada Allah, kita kembali menjadi rajin untuk beribadah, kembali rajin untuk beristighfar di malam hari, kita beristighfar di siang hari, dan kita minta ampun kepada Allah di kapanpun ada kesempatan kita lakukan. Maka sesungguhnya ini adalah orang-orang yang lulus dari ujian ini, orang-orang yang akan beruntung, orang-orang yang akan selamat di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri Al-Fakir sendiri dan juga buat kaum muslimin yang mendengarkan tausiah ini. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.